Halo teman-teman, kembali lagi di Maca Institute. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat thumbnail YouTube hanya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai step by step. Sekarang kita mulai dengan mencari file video yang akan kita buatkan thumbnailnya. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah tangkapan layar atau capturean dari salah satu scene dari video yang akan kita buat thumbnailnya. Jadi bahan dasar dari thumbnail paling tidak kita bisa menampilkan relevansinya dengan konten video kita. Jadi salah satu cara yang kita gunakan adalah mengambil salah satu tangkapan layar dari video. Jika kita telah mempunyai satu tangkapan layar atau capturean dari video, itulah yang selanjutnya akan kita desain melalui kali ini kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi kita menggunakan salah satu aplikasi Microsoft Office. Ya, jadi di sini saya sudah mengambil tangkapan layar, screenshot salah satu bagian video yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita buka dulu. Oke, kita cek ya. Jadi ini adalah tangkapan layar yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar dari thumbnail YouTube yang akan kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Jadi itu tadi tangkapan layarnya, usahakan kita simpan atau pindahkan ke folder yang mudah kita temukan nantinya. Sekarang kita mulai ke tahap selanjutnya, yaitu membuka aplikasi PowerPoint-nya. Oke, sekarang sudah saya buka. Oke, aplikasi PowerPoint-nya sudah terbuka. Kita buka blank presentation saja. Kita kosongkan dan kita pilih format background. Jadi kita akan menjadikan capturean tadi sebagai background. Di format background kita pilih picture or texture fill dan kita ganti teksturnya dengan menginsert picture dan kita cari capturean tadi di folder yang telah kita simpan. Oke, jadi sekarang capturean tadi sudah menjadi background di PPT kita. Kita atur di sini di format background. Kita atur sedemikian rupa saturasinya dan temperaturnya hingga dirasa sudah pas dan sesuai. Sekarang kita akan menambahkan shape. Jadi ini shape yang saya ambil jadi ini salah satu shape flowchart ya di PowerPoint. Jadi teman-teman bisa menggunakan banyak shape, bisa juga membuatnya secara manual. Tapi kali ini
Saya hanya menggunakan salah satu shape dari flowchart. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Oke, kita ganti warna shape-nya. Kita ganti warna shape-nya ke hijau ya. Oke, saya sementara mencari warna yang sesuai. Kita buat shape-nya tanpa garis pinggir atau outline. Oke, saya akan sesuaikan lagi warnanya dengan menyesuaikan dengan warna utama header YouTube SD Maca menggunakan airdropper tadi. Kita sesuaikan lagi. Oke, seperti ini. Jadi kita atur transparansinya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi sebenarnya untuk membuat thumbnail itu ada banyak inspirasi ya. Yang jelas thumbnail dibuat semenarik mungkin, semencolok mungkin, karena thumbnail akan menjadi jendela untuk konten kita, akan menjadi hal yang paling awal, hal yang paling pertama calon pengunjung channel kita atau calon penonton konten kita untuk kemudian segera membuka konten kita. Jadi memang fungsi thumbnail spesifik itu, sepenting itu. Jadi kita buat semenarik mungkin. Oke. Sini saya akan mulai mengerjakan teksnya dengan menggunakan shape. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan textbook, text box ya. Jadi kita buat di sini judul thumbnail kita, membuat channel YouTube semudah ini dengan penegasan kalau ini adalah pertanyaan yang seolah-olah memberikan kesan ketika membacanya bahwa ternyata membuat thumbnail itu memang semudah ini. Tapi bagaimana caranya ya, itu adalah kesan yang coba kita munculkan ketika membaca thumbnail ini. Jadi akan menimbulkan pertanyaan di benak orang-orang yang akan melihatnya. Jadi kita akan pilih fontnya. Jadi perlu dicatat ya teman-teman, apapun yang kita tulis di thumbnail itu bukan berarti menulis judul ya, menulis judul konten kita. Jadi judul konten kita itu sudah tertera di fitur detail konten kita di YouTube. Nah, jadi thumbnail itu bukan sebuah judul, melainkan berisi
kata-kata menarik, kalimat-kalimat seruan yang kita buat menarik mungkin, namun tetap simple, tapi menimbulkan atau memunculkan kesan sehingga orang akan tertarik untuk mengkliknya atau membukanya. Jadi fontnya kita buat agak lebih besar sehingga dengan tampilan yang kecil pun itu masih bisa terbaca. Sekarang saya mencoba untuk menambahkan komponen tambahan seperti icon yang agak relevan dengan konten kita. Saya mencoba cari, saya mencoba cari icon YouTube, ternyata tidak ada ya. Di fitur icon online di PowerPoint saya hanya menemukan icon ini. Jadi saya tidak menemukan icon YouTube di fitur icon PPT, hanya ada ini. Sepertinya sebentar saya akan ganti dengan logo YouTube ya yang identik. Sekarang saya ingin menambahkan saya akan memasukkan icon atau logo Makca Institute. Sini saya cuma memasukkannya. Jadi kita mencoba mencari letak yang sesuai dan tidak terlalu ganjil. Sekarang kita edit teksnya. Kita bisa edit teksnya. Kita bisa mengedit size-nya, warna dan lain-lain segala macam. Kita sesuaikan. Kali ini saya akan memberi efek shadow atau bayangan sehingga tampil lebih modern. Jadi tadi shape-nya juga saya beri efek shadow. Logo juga saya coba beri efek shadow. Jadi hanya dengan memberikan efek sedikit itu sudah membuat thumbnail kita lumayan menarik ya. Di sini YouTube-nya, di teksnya saya coba ganti dengan warna merah sesuai dengan warna YouTube ya. Ini shape-nya. Kita coba cari posisi yang sesuai, apakah seperti ini bagus atau tidak. Saya akan mencoba mencari logo YouTube di internet via Google, karena di fitur icon PowerPoint saya tidak menemukan logo atau icon yang identik dengan logo YouTube. Kebetulan ada yang berbentuk lingkaran. Kita akan mengambil yang bentuk lingkaran ini. Kita coba unduh ya. Sekarang kita impor dengan cara insert picture. Kita cari di folder download. Belum muncul ya. Kita coba refresh.
Oke, kita ulangi. Oke, ini sudah muncul logo YouTube-nya. Jadi saya mengunduh logo YouTube berekstensi PNG yang tidak memiliki warna background ya. Jadi bisa langsung diinsert di sini tanpa perlu diedit lagi. Oke, sekarang kita buat sehingga tampil lebih modern dengan memberi efek shadow juga. Oke, seperti ini. Kita cari posisi yang sesuai, ukuran yang sesuai. Oke, shape-nya kita naikkan saja kembali karena terlihat terlalu ramai. Oke, kita buat macam institutnya mendompleng di belakang logo YouTube. Oke, kita sejajarkan. Oke, seperti ini. Kita atur shape-nya. Ya, seperti ini. Kita ekspor. Nah, kita ekspor biar format filenya berformat gambar ya. Jadi di sini ada dua tipe image. Ada PNG dan JPG. Oke. Saat kita ingin menyimpannya pun di sini kita masih bisa mengubah tipe filenya. Kita beri nama dulu. Kita cari folder tujuan untuk menyimpan. Oke, kita simpan di folder thumbnail. Kita ganti formatnya di sini menjadi PNG. Oke, sudah. Kita save. Saya just this one karena hanya satu. Oke, kita cek. Kita coba cek di folder thumbnail. Oke, jadi di sini sudah ada thumbnail yang sudah kita buat. Jadi ini dia yang baru saja kita buat. Jadi seperti ini thumbnail yang bisa kita buat hanya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi sebenarnya ada banyak software, ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas terkait thumbnail ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.